SMK Semangken Rama, singkatan dari SMK 1 Negeri Rambutan yang terletak 12 km dari Palembang, tepatnya Kabupaten Banyuasin, Desa Korambutan, Palembang, Sumatera Selatan. I love Semakin Rama. Merdeka belajar. Salam bahagia, Bapak Ibu Guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Epi Febrianti dari Palembang. Saya bertugas di SMK 1 Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sekolah kami terletak di kabupaten dengan sinyal internet yang sangat terbatas. Apalagi jika listrik di sini padam atau mati lampu, maka sinyal telepon atau smartphone akan hilang sama sekali. Di masa sekarang, hal itu sangat mengganggu atau menghambat kami selaku guru untuk mengadakan pembelajaran menggunakan sistem e-learning atau melalui internet. Tetapi tentunya kami tidak berputus asa. Kami akan terus berusaha menerapkan program Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar di sekolah kami, terutama dengan sistem pelajaran atau pembelajaran berdiferensiasi yang sedang diadakan di sekolah kami. Untuk mengakomodir gaya belajar setiap peserta didik, kami melakukan asesmen awal dengan menjawab kuesioner yang telah dibagikan ke masing-masing siswa. Kami tidak menggunakan smartphone untuk mengakses tes gaya belajar tersebut. Hal ini dikarenakan terbatasnya jaringan internet di sekolah kami. Dari aktivitas mengisi kuesioner tersebut selama kurang lebih 5 menit, maka akan teridentifikasi apakah mereka sebagai peserta didik mempunyai gaya belajar visual, auditori, ataukah kinestetik. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi 3 kelompok besar sesuai hasil asesmen awal tadi yang sudah kami lakukan. Kami dari kelompok visual, kami dari kelompok auditori, kami dari kelompok kinestetik. Lakukan pendekatan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini yaitu pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning dan metode pembelajaran diskusi dan eksperimen, serta dimodifikasi dengan pembelajaran diferensiasi. Langkah dalam pembelajaran kami adalah yang pertama adalah pemberian stimulus, lalu mengidentifikasi masalah, lalu mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi, dan menyimpulkan hasil. Dan terakhir ditutup dengan refleksi. Langkah kedua adalah mengidentifikasi masalah, yaitu apa itu konstanta elastis bahan. Dan nanti langkah selanjutnya mereka atau para siswa mengumpulkan data dan mengolah data yang terjadi pada saat diskusi dan praktek di kelas. Merdeka Mengajar adalah bagaimana guru dapat bereksplorasi, berkreasi, dan berinovasi dalam pelaksanaan pembelajaran sedemikian rupa sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan, lebih efisien, dan lebih efektif. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pelajaran berdiferensiasi? Bapak Ibu Guru hebat Indonesia, pelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan murid. Guru akan memfasilitasi murid sesuai kebutuhannya. Hal ini disebabkan karena peserta didik ada yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Ada anak yang cara belajarnya visual, auditori, dan kinestetik.
Pada pembelajaran fisika kelas 10 multimedia, SMK Negeri 1 Rambutan dengan indikator menyajikan hasil percobaan tentang elastisitas benda, terutama menentukan konstanta pegas atau dalam hal ini yaitu karet. Lalu kami akan melakukan pembelajarannya dengan percobaan sederhana. Mari kita saksikan video berikut ini. Pemberian stimulus adalah membedakan bagaimana perbedaan benda plastis dengan benda elastis. Contohnya pada karet. Karet termasuk benda elastis. Mengapa disebut benda elastis? Karena jika karet direnggangkan seperti ini atau namanya diberi gaya, jika kita lepaskan penggangannya atau gayanya ditiadakan lagi, maka karet akan kembali ke bentuk semula. Nah, jika dia bisa balik ke bentuk semula, maka benda inilah yang disebut benda elastis. Nah, perbedaannya untuk benda plastis. Contohnya adalah plastisin. Ini plastisin namanya. Kalau kita bentuk bulat, kita anggap bentuk bulatnya adalah bentuk awal. Oke, seperti ini bentuk awalnya. Lalu kita kenakan gaya. Gayanya kita misalnya tekan sehingga dia bentuknya memanjang. Memanjang seperti ini. Nah, kita hentikan gayanya, maka si plastisin itu tidak akan kembali lagi seperti bentuk semula, yaitu bulat tadi. Maka plastisin disebut benda plastis. Itulah perbedaan antara benda plastis dengan benda elastis. Semoga jelas. Siswa dengan kelompok belajar visual melakukan cara belajar dengan cara menonton video melalui proyektor yang telah disiapkan. Bagi anak yang memiliki HP, maka akan membuka aplikasi Rumah Belajar di HP atau smartphone-nya masing-masing. Kami menggunakan Rumah Belajar e-learning, yaitu Laboratorium Maya. Di sini kami akan mencari konten-konten Laboratorium Maya yang berguna dan menunjang untuk pembelajaran kami hari ini. Kelompok B dengan auditori, kita akan membahas tentang elastisitas karet dan dengan menentukan konstanta pegasnya, dan nanti kita akan diskusi dan sedikit pembahasan di dalam kelas ini ya. Oke, kita mulai ya. Kelompok ketiga yaitu kinestetik akan melakukan percobaan untuk mengukur konstanta pegas. Silakan. Langkah selanjutnya adalah memverifikasi, di mana kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing tentang hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Sedangkan kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapinya nanti. Diikuti langkah terakhir yaitu menyimpulkan, lalu nanti kelompok peserta didik akan menghubungkan tentang antara gaya dan pertambahan panjang pegas berdasarkan hasil diskusi dan presentasi dari temannya masing-masing. Teks sederhana hari ini membuat saya lebih semangat dan bergembira, serta lebih mudah paham apa itu konstanta pegas dan menentukan nilai konstanta pegas tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu siklus proses mengenali peserta didik dan merespon kebutuhan belajarnya. Guru harus tetap belajar dan mengasah diri, serta mencari ilmu dan mengasah pikiran, serta mencari solusi untuk memberikan pelajaran profesional kepada peserta didiknya. Pelajaran yang profesional, pelajaran yang efektif, efisien, dan menyesuaikan dengan karakter siswa dan keadaan sekolah masing-masing. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, maka anak-anak memperoleh pengalaman yang bermakna, pembelajaran yang aktif dengan rasa menyenangkan dan berkesan serta bermanfaat. Semoga apa yang kami lakukan di SMK 1 Rambutan ini bermanfaat, dan salam bahagia dan tetap semangat. Sedikit pantun dari kami, yaitu jalan-jalan ke Tanah Abang, jangan lupa memberi pakaian. Kali ini SMK Negeri 1 Rambutan berbagi praktik berdiferensiasi untuk Bapak Ibu guru hebat sekalian. Bye.